Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini, yakni Kabar Wakil Rakyat. Kembali menyapa Anda kerabat Realita dimanapun berada. Pada edisi hari ini di Kamis 14 Agustus 2025, kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya bagi Anda dimanapun berada. Aida Clarissa akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan kerabat, dengan tema bersama dengan wakil rakyat kita pada pagi hari ini yang sangat manis ini temanya. Jadi memang karena sedang momennya juga. Jadi untuk kerabat Realita yang penasaran seperti apa diskusi kita pada pagi hari ini, bisa selain disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, kerabat Realita juga bisa menyaksikan streaming kami pada pagi hari ini via streaming YouTube Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Selanjutnya kerabat Realita, Aida Clarissa juga akan mengenalkan tema kita pada pagi hari ini mengenai biaya pokok produksi BPP Tembakau 2025 dalam perspektif DPRD. Ya, ini adalah kali kedua kita mengundang langsung wakil rakyat atau DPRD Kabupaten Pamekasan setelah 2 minggu sebelumnya ada Bapak Ketua yang juga hadir pada pagi di hari yang sama juga dan membahas tentang tema yang juga sama serunya. Jadi hari ini kerabat di studio Realita, jika Anda menyaksikan secara visual pada pagi hari ini sudah ada narasumber kita, ada Bapak Khairul Umam selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Umam. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Realita FM. Betul. Apa sebutannya? Kerabat Realita FM dimanapun berada. Assalamualaikum semuanya. Baik, dibuka dengan senyum dari Pak Umam pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya hadir pada pagi hari ini dengan tema biaya pokok produksi BPP Tembakau 2025. Alhamdulillah sehat seperti hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga juga ada kabar sehat dari harga tembakau yang baik. Amin. Nah, kita membahas tentang yang seperti saya katakan tadi, isu yang sedang sangat manis ini Pak di tengah masyarakat, karena kan ini sudah mulai mau memasuki masa panen tembakau. Ini sudah masuk ini. Nah, betul. Sudah mulai masuk dan itu artinya sebentar lagi ini harusnya para petani-petani tembakau ini harusnya sudah mulai full senyum. Nah, kita ingin tahu seperti apa Pak biaya pokok produksi BPP Tembakau tahun 2025 khususnya di Kabupaten Pamekasan ini dalam perspektif Bapak sebagai wakil rakyat. Ya, bahwa menyusun BPP saya mengadopsi katanya Mbak tadi ya, untuk membuat masyarakat tani kita tersenyum gitu kan. Artinya memberikan kabar manis bahwa pemerintah daerah, bahwa DPRD Kabupaten Pamekasan hadir membersamai para petani, para pelaku tembakau di Kabupaten Pamekasan untuk kemudian menyusun biaya pokok produksi itu dalam kerangka memberikan deskripsi yang rasional dan realistis tentang jumlah modal yang kira-kira dikeluarkan oleh para petani berdasarkan kajian yang utuh yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPD terkait dan bersama para asosiasi tani, juga perwakilan pengusaha dalam kerangka memberikan gambaran yang konkret tentang ini loh kira-kira modal yang dikeluarkan oleh petani kita hari ini di tahun 2025. Nah, ternyata melalui kajian yang utuh itu didapatkan angka yang lebih tinggi BPP-nya. Artinya modal petani di tahun 2025 ini ditemukan fakta bahwa lebih mahal atau lebih besar biaya ketimbang 2024. Itu naik sekitar 2%-an Mbak. Nah, artinya pesan kita bahwa kalau biaya produksinya naik, otomatis harga belinya kan juga harus lebih naik begitu kan ya. Nah, agar apa? Kita hadir untuk memastikan bahwa advokasi terhadap petani ini terus terjadi, bahwa kami
DPRD Kabupaten Pamekasan ingin memastikan petani kita tidak mengalami kerugian dengan menentukan BPP-nya, sehingga kemudian nanti lahir harga yang berkeadilan. Itu bahasa kita mengusung tema harga yang berkeadilan, adil bagi petani sehingga petani tidak rugi, malah kalau bisa petani untung besar, adil juga untuk para pengusaha, sehingga konsepsi tentang bertumbuhnya ekonomi kerakyatan melalui dunia tembakau hari ini sekaligus juga merawat dan mengawal terjadinya iklim investasi dan iklim ekonomi di Kabupaten Pamekasan untuk para pengusaha, sehingga ada hubungan yang mutualisme tuh antara penjual dan pembelinya, antara petani dengan pengusahanya, sehingga kalau terus guyup, insya Allah ini akan menjadi angin segar dan oase ekonomi di Kabupaten Pamekasan ini, Mbak. Oke, baik. Tembakau itu kan sebenarnya adalah salah satu potensi terbesar di Madura, khususnya Pamekasan gitu. Ya. Kita tahu bahwa tembakau Pamekasan ini juga adalah salah satu yang terbaik tentunya, dan itu sudah diakui oleh banyak pihak. Nah, sebenarnya Pak, dengan naiknya tadi 2% sekitar dari tahun 2024, apa ini juga diprediksi akan berpengaruh terhadap produksi dari tembakau itu sendiri di Pamekasan? Nah, seharusnya menjadi keniscayaan ketika harga produksinya naik, berarti kan harga jualnya juga harus naik tuh. Makanya rapat koordinasi dalam rangka menyusun BPP ini itu tidak hanya DPRD dan pemerintah daerah semata, tetapi itu melibatkan seluruh stakeholder dan pelaku tembakau di Kabupaten Pamekasan. Jadi hadir juga perwakilan-perwakilan pengusaha-pengusaha, juga perwakilan gudang-gudang yang akan membuka titik jual beli di Kabupaten Pamekasan. Terus kemudian hadir juga asosiasi para petani, kemudian juga kelompok-kelompok tani dan para pemerhati. Itu dalam rangka membangun komitmen dan konsepsi bersama serta persepsi yang sepadan bahwa kita yang wajar dan rasional melahirkan harga yang baik bagi para petani, sehingga ini menjadi komitmen bersama tuh, karena semuanya dilibatkan, otomatis semuanya harus berkomitmen untuk membangun narasi berkeadilan tentang harga tembakau 2025 ini secara bersama-sama, Mbak. Begitu. Baik, dari hasil pertemuan itu ada beberapa unsur tadi disebutkan, apa juga disebutkan Bapak mengenai indikator-indikator atau faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi biaya pokok produksi ini ditetapkan apa saja gitu? Ya, tentunya kajiannya kita nilai itu sangat rasional dan utuh. Artinya dari lahannya dihitung, dari upah pekerjaannya dihitung, dari pupuknya dihitung, bibitnya dihitung, dan semua effort yang masyarakat butuhkan dalam kerangka pertanian dari pra sampai panen itu dihitung nih. Sehingga semua biaya-biaya produksi yang lahir atas nama instrumen atau indikator yang Mbak maksud tadi itu sudah melalui kajian. Nah, BPP ini merupakan kesimpulan akhir tentang besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani kita. Begitu, Mbak. Baik, semisal dalam perjalanannya kemudian ada berbagai faktor-faktor di luar, misal ada faktor alam dan segala macam, dan kemudian mengakibatkan si BPP ini kemudian tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Nah, ini bagaimana Pak pengimplementasiannya sebenarnya? Saya mau mengajak doa bersama yuk, agar cuacanya terus normal, kemudian tidak ada apapun yang bisa merintangi dan menghalangi maksimalisasi panen tembakau tahun ini. Kita berharap tidak ada hujan yang bisa mengganggu kualitas daripada tembakau kita. Semoga terus terang benderang, semoga Allah meridhoi Kabupaten Pamekasan dan para petaninya, sehingga kemudian harga tembakau tetap baik atau lebih baik. Naudzubillah, jangan sampai ada harga tembakau yang lebih tidak baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga terus progres, Mbak, begitu. Baik, untuk BPP sendiri itu tiap tahun naik nggak sih Pak? Trennya begitu, trennya tiap tahun naik BPP karena
ya rasionalisasinya kan karena memang harga-harga sudah mulai naik tuh. Gitu kan tiap tahun tuh pastinya ada harga yang lebih mahal yang harus dibayar oleh masyarakat atas nama kenaikan indikator-indikator effort-nya. Jadi biaya tukang, misalnya biaya upah tahun lalu dengan sekarang kan pasti lebih mahal lebih gitu mahal. loh. Pupuk juga begitu dan semua upah yang petani keluarkan dalam rangka penanaman tembakau itu ternyata lebih mahal, sehingga trennya memang setiap tahun mengalami kenaikan. Itu atas dasar fakta dan realitas di lapangan ya. Bukan karena ingin mengikuti tren, tetapi atas dasar kajian terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah. Baik, sebagai wakil rakyat, apakah kemudian ada begitu laporan langsung dari masyarakat atau kita katakanlah petani tembakau ini, mereka curhat nih sebenarnya apa yang mereka rasakan atau resahkan begitu ketika mulai musim tembakau? Ya, tentunya kami senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat ya, bahwa proaktivitas kita, jadi keterlibatan kita DPRD dalam kerangka mengawal harga tembakau termasuk penyusunan BPP ini dalam rangka memastikan tuh bahwa kita semua hadir untuk membela hak-hak petani, bahwa kita semua hadir untuk memastikan petani kita tidak dirugikan, bahwa kita semua hadir memastikan bahwa tembakau harus punya kualitas yang baik, tentunya dengan beberapa treatment yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dinas dengan OPD terkaitnya, dengan OPD teknisnya dalam hal ini kita pastikan itu semua. Dan ke depan demi goodwill kita ini, dengan demi niat baik kita ini, demi ikhtiar baik kita ini, insya Allah DPRD akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, turun ke bawah, turun ke gudang-gudang melalui beberapa teman-teman komisi. Kita juga akan minta untuk terus mengawal secara proaktif, memastikan bahwa para petani kita terbela, Mbak. Baik. Terutama dalam segi harganya gitu. Kalau dari segi regulasi sebenarnya ada Pak regulasi yang mengatur secara khusus tata niaga tembakau ini Pak? Ya, kita punya Perda nomor 2 tahun 2022. Perda tentang tata usaha tembakau di Kabupaten Pamekasan. Di situ dari meskipun tidak kemudian saya sebut sebagai perda yang maksimal ya atau yang sempurna ya, banyak masukan-masukan yang insya Allah ke depan karena masukan-masukan kritis itu dan baik itu kita akan melakukan revisinya nih ke depan. Ya, di Perda nomor 2 tahun 2022 Mbak. Tetapi juga alhamdulillah atas inisiatif dan dorongan kita semua termasuk para pemerhati tembakau di Kabupaten Pamekasan, insya Allah ada kabar baik bahwa Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan perda tentang tata niaga tembakau ini di Perda nomor 8 tahun 2024. Ini gayung bersambut nih. Baru di tahun 2024 Perda Jawa Timur lahir Mbak. Perda pertembakauan gitu loh. Artinya bahwa tembakau sebagai sebuah identitas komoditi ekonomi itu sudah kemudian dalam tanda kutip dilegitimasi tuh oleh teman-teman provinsi gitu loh kan. Baik, ini kan juga bagian dari menghidupkan ekonomi di Pamekasan begitu Pak. Ya. Nah, Bapak apakah kemudian juga melihat potensi adanya investor-investor ataupun pihak swasta ataupun asing yang bisa kemudian membantu dalam hal tersebut untuk di Pamekasan pada saat ini, atau apa ya kita sebutnya membangun atmosfer ekonomi yang lebih baik begitu, khususnya kalau kita lihat bahwa ekonomi di Pamekasan ini salah satunya yang terbesar itu dibangun dari industri tembakau ini Pak. Nah, menarik bahwa kita insya Allah berkesepakatan bersama bahwa tembakau adalah sebuah potensi ekonomi yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Pamekasan inilah. Dan insya Allah Mbak tadi juga sebutkan bahwa identitas Pamekasan sebagai Kabupaten Tembakau itu
banyak dilegitimasi secara sosial juga, bahkan secara ekonomi. Ada yang ekspor sampai ke luar negeri loh. Betul. Tentang apa namanya, hasil tembakau Kabupaten Pamekasan. Artinya apa? Artinya bahwa ada potensi ekonomi yang luar biasa di kabupaten ini. Maka saya khususnya, dan insya Allah DPRD juga ke depan, saya sebagai perwakilan dari masyarakat ya, ini karena masih dalam kategori inisiatif, ingin mendorong bahwa kita tidak hanya akan mengatur soal budidayanya saja, atau budidaya tembakau saja, atau tata niaga tembakau saja, tapi kita harus dorong agar menjadi hilirisasi tembakau, agar terjadi industrialisasi tembakau, begitulah. Nah, tentunya tugas kita sebagai legislator tentunya menyiapkan regulasinya tuh. Nah, ke depan saya ingin mengajak semua pihak yang punya kompetensi di bidang tembakau ini untuk duduk bersama, hearing bersama kita, dengar pendapat bersama kita, kemungkinan apa yang kemudian bisa kita wujudkan bersama dalam kerangka semangat untuk membangun ekonomi di Kabupaten Pamekasan melalui sektor industri tembakau itu. Begitu loh. Sehingga mungkin nanti akan banyak pihak yang terlibat, sehingga kemudian mereka semua merasa punya komitmen yang sama, melahirkan Pamekasan sebagai kabupaten tembakau yang diakui oleh semuanya sebagai tembakau yang memiliki varietas unggul, tembakau yang memiliki otentik rasa yang khas begitu. Sehingga kalau hilirisasinya terjadi, maka kemudian begini, kita tidak hanya ingin concern kepada petaninya saja, kepada bahan bakunya saja, atau kepada tembakaunya saja, tapi bagaimana kemudian terjadi transformasi produksi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, sehingga ini berimpact besar kepada iklim ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Maka saya berharap besar tembakau dan semua hasil produksi tembakau ke depan menjadi katalis, menjadi katalisator, menjadi pendorong seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Pamekasan bisa bertumbuh karena besarnya daya dorong dari industri atau ekonomi pertembakauan ini, Mbak. Baik, kalau kita bicara tentang industri tembakau itu suatu mimpi yang besar yang kemudian harusnya dibangun mulai dari sekarang begitu. Mungkin sekarang sudah proses dalam pembangunan itu. Ada ikhtiar-ikhtiar pemerintah, goodwill tadi juga disampaikan oleh Pak Umam. Nah, apakah kemudian Bapak melihatnya seperti apa untuk menuju ke industrialisasi tembakau sendiri di Pamekasan itu sejauh mana sekarang, Pak? Progresnya begitu. Sebenarnya embrio dimaksud sebagai langkah awal sudah dilakukan sejak 2021 ya. Jangan lupa di Pamekasan itu sudah ada KIHT. KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Nah, itu sejak 2021. Artinya apa? Bahwa sejak lama ada keinginan besar untuk melakukan hilirisasi tembakau itu. Itu bertempat di daerah Larangan kayaknya, daerah mana itu? Telanakan, betul daerah Telanakan. Nah, motivasi besar itu harusnya kita tangkap sebagai sebuah semangat untuk kemudian menciptakan tembakau ini menjadi bahan jadi di Kabupaten Pamekasan. Maka kalau ekonomi pertembakauan itu bisa sampai kepada level produksi barang jadi, misalnya rokok itu hanya salah satunya loh ya. Bisa jadi rokok, bisa jadi apa lagi? Misalnya bisa jadi alat make up dan lain sebagainya, karena informasinya bisa begitu. Betul. Tuh tembakau. Nah, di situ kemudian ini harus kita tangkap sebagai bentuk semangat besar kita untuk melahirkan legasi bersama-sama dari semangat KIHT tadi itu, apa KIHT ya? KIHT tadi itu atau SIHT yang terbaru atau ada istilah yang terbaru lagi, saya lupa itu, Mbak. Nah,
itu sebagai kita tangkap sebagai lokomotif tuh. Lokomotif semangat agar Pamekasan bisa bertransformasi dari menjual bahan baku kemudian menjadi menjual barang jadi. Sehingga ada banyak produksi pertembakauan yang bisa hadir di Pamekasan. Namun sebelum itu kita harus melakukan kajian yang sangat mendalam, Mbak, kajian yang sangat komprehensif, melibatkan semua tokoh, melibatkan semua stakeholder, semua pihak pemerhati tembakau. Kira-kira semangat ini bisa kemudian kita narasikan dan kita realisasikan menjadi sebuah langkah konkret apa. Terus kemudian di bidang regulasinya ini, toh kita punya loh potensinya, bahan bakunya kita punya, semangatnya kita ada. Tinggal kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian ini diproduksi, gitu, diproduksi. Jadi semangat ini diproduksi menjadi sebuah langkah nyata tuh, sehingga melecutkan semangat bersama dari kita semua untuk melahirkan kabupaten yang merdeka secara ekonomi gitu tuh ke depan. Amin lah. Amin. Sebenarnya kan kalau kita tadi berdiskusi di luar, hasil dari tembakau ini bahkan sampai triliunan. Bahkan tadi disebutkan Ya. besar sekali, lebih Sangat besar besar, Mbak. daripada Sangat besar. APBD bahkan. Itu dalam satu kali masa Ya. tanam gitu. Saya membaca data dari Desperindak itu 2024 perputaran uang di kabupaten ini dari hasil tata niaga tembakau itu sekitar 2,3 triliun. Kemarin saya sharing-sharing ternyata sampai ada yang menyatakan ini sampai di angka 4 triliun. Ini kan bisa 2 kali lipat APBD kita kan dalam 1 tahun. APBD kita di angka 2 triliun kurang lah sedikit atau 2 triliun lah begitu. Tetapi kemudian bahwa ini harus kita tangkap, ada iklim ekonomi yang bisa sangat bertumbuh di kabupaten ini. Yang penting kita bisa kapitalisasi tuh kekuatan ekonomi yang musiman ini menjadi, yang saya maksud tadi, menjadi katalisator, menjadi pelecut untuk semua sektor ekonomi dan industri di bidang yang lain. Karena ya sampai hari ini memang potensi besarnya masih tembakau di kabupaten ini. Kenapa sih tidak potensi besar itu kita garap bersama dalam konstruksi pemahaman yang sama tentang ingin membangun perekonomian yang baik. Karena kalau iklim ekonominya tumbuh, maka Anda bisa bayangkan kalau industrialisasi tembakau terjadi di Kabupaten Pamekasan, akan ada berapa serapan tenaga kerjanya. Akan ada berapa sub ekonomi yang bisa bertumbuh secara otomatis mengikuti pertumbuhan industri itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi individual di kabupaten ini juga akan tumbuh. Ya semoga Pamekasan menjadi beberapa kabupaten yang bisa survive lah ke depan mengikuti kabupaten-kabupaten yang lain dan bisa menjadi menjadi kabupaten sentra yang menghidupkan kabupaten-kabupaten yang lain di sekitarnya. Kalau kita bisa integrasikan dengan semua kabupaten di Pulau Madura, semoga Madura Raya bisa survive dengan diawali dari Pamekasan yang bisa survive secara ekonomi, Mbak. Yes. Itu harapan bersama sebenarnya Pak ya. Saya juga sebenarnya ini beberapa tahun belakangan ini juga kita banyak menyoroti bahwa alhamdulillah adanya banyak pedagang ataupun pabrikan-pabrikan lokal yang alhamdulillah mereka bisa membangun katakanlah industri mereka sendiri kecil-kecilan lah katakan, dan menyerap banyak tenaga kerja, mensejahterakan masyarakat sekitarnya bahkan begitu. Nah ini bagaimana kemudian cara mengakomodir mereka ini supaya sejalan begitu dengan pemerintah, sejalan juga untuk kemudian sama-sama nih membangun Pamekasan dari sektor ini gitu. Nah kalau kita menggunakan pendekatan teknokratik misalnya, jadi kita mau serius dalam hal ini misalnya, ya udah ayo kita ajak semua para akademisi untuk duduk bersama misalnya membuat kajiannya. Kita kemudian melakukan hearing dengan petaninya, hearing dengan asosiasi taninya, hearing dengan pendapat dengan pengusaha tembakaunya, hearing dengan pengusaha-pengusaha
lokal yang ada. Karena eman loh Mbak, kalau potensi besar ini tidak kita rajut bersama-sama dan kita tidak duduk bersama, ini eman. Beberapa kali momentum ini tidak bisa kita ciptakan atas nama keguyuban kita kan. Nah, ayo kita gunakan semangat ini untuk guyub bersama, dengan semangat ingin membangun dan memajukan Pamekasan bersama-sama dari kompetensi yang kita miliki bersama-sama. Artinya yang dewan siapkan regulasinya begitu, yang pengusaha siapkan investasinya, yang tani siapkan kualitas tembakaunya, yang asosiasi siapkan advokasinya, dan lain sebagainya. Kalau semuanya stay tune di realita, maksudnya stay tune ke konsepsi yang sama, ke semangat yang sama, insya Allah ini akan terjadi. Tentunya begini, kalau semuanya merasa dilibatkan, insya Allah semuanya akan merasa bertanggung jawab. Insya Allah semuanya punya semangat yang sama. Makanya melibatkan banyak masyarakat, melibatkan banyak level kepentingan, mengguyupkan model komunikasi, insya Allah itu menjadi jalan terbaik. Sehingga nanti kita bisa lahirkan sebuah peradaban ekonomi yang betul-betul punya awareness bersama-sama, punya kesadaran bersama-sama untuk dibangun nih segera begitu loh. Mohon maaf ya, saya menyampaikan ini masih dalam kerangka inisiatif loh ya, inisiatif begitu loh. Ingin sekali misalnya ada regulasi tentang industri tembakau di Kabupaten Pamekasan. Kekhususan Kabupaten Pamekasan ini ingin sekali diperdengarkan sebagai sebuah identitas dan semangat bahwa kabupaten ini ingin bertumbuh, bahwa kabupaten ini ingin maju. Mohon untuk kemudian ini tidak dimaknai sebagai sebuah rasisme, Mbak, bukan ya. Ini nasionalisme, ini sebuah kecintaan begitu loh. Saya ingin membangun Madura misalnya dari Pamekasan. Kita ingin membangun Madura dari Pamekasan. Ayo Pamekasan menjadi lokomotif utamanya. Karena potensi di Pamekasan yang dipunyai tembakau, ayo Pamekasan membranding dirinya melalui ini. Begitu loh kan. Tembakau ini kita concern bersama-sama di sini dulu. Dan semua pihak dilibatkan itu. Tentunya realita juga mensosialisasikan semangat ini begitu ya, membuatkan narasinya bersama-sama agar semuanya bisa merasa memiliki terhadap agenda semangat besar ini. Iya, baik. Kalau tadi kita bicara tentang hilirisasi industri tembakau begitu. Nah, kalau kita dari tadi membahas dari sisi petani harus disejahterakan dan segala macam. Nah, kalau dari segi pengusahanya sendiri, Pak, ini kan juga satu hal yang linear kalau ditarik benang merahnya begitu. Nah, kalau kemudian pengusahanya punya kemampuan untuk membeli atau menyerap semua yang ada, kan juga ini sebuah potensi besar untuk ekonominya juga makin besar. Nah, sebenarnya Pak, dari sisi pengusaha sendiri apa sih yang mereka keluhkan ketika misal tadi disampaikan ada perkumpulan atau pertemuan diskusi untuk menentukan BPP ini, apa yang mereka kemudian resahkan begitu? Sebenarnya dari pihak pengusaha sih juga goodwill-nya bagus, semangatnya juga bagus. Mereka juga ingin membeli tembakau dengan catatan, tetapi tembakau petani itu berkualitas, Mbak. Baik. Maka sinergi yang sampean maksud itu ada pada petani yang punya semangat menjaga kualitas tembakaunya dengan baik, ya kan? Ini linear dengan semangat pengusaha yang akan membeli tembakau yang baik dengan harga yang baik. Maka kita sebut ini kan harganya harus yang berkeadilan tuh, harus yang mutualisme, menguntungkan petani juga menguntungkan pengusaha dalam satu sisi yang sama. Ini tidak boleh salah satunya kemudian terdistorsi. Semuanya harus sama-sama untung agar ekonomi kerakyatan jalan, iklim investasinya terbentuk. Sehingga melalui ekonomi pertembakauan itu bisa mendorong ekonomi di sektor yang lain juga bisa bertumbuh. Kenapa? Karena masyarakatnya yang kerja di tembakau sudah mulai survive, daya beli akan naik, penganggurannya akan terserap. Nah, iklim inilah yang kita butuhkan.
Jadi iklim ekonomi ini yang kemudian menjadi payung bersama untuk menjadi instrumen besar melecutkan ekonomi, membangun ekonomi yang bagus di kabupaten ini. Maka mohon maaf ya, inovasi berpikir kita, kalau boleh saya menyebutkan kenakalan berpikir soal industri ekonomi dengan sampean sampaikan tadi mimpi besar kita itu, begitu loh kan. Nah, ini harus kita uji publik dulu. Ini rasional nggak? Ini diterima nggak? Masyarakat butuh ini nggak? Begitu loh kan. Sehingga kalau semuanya terlibat, insya Allah tidak lama lagi mimpi besar itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Tentunya tidak bisa sendirian, DPRD tidak bisa kerja sendirian. Kalau tidak dengan pemerintah daerah juga begitu, kalau tidak melibatkan masyarakat. Maka karena kita ini wakil masyarakat, kita harus menghidmatkan diri bagaimana menghadirkan sebuah model pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat besar bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kabupaten Pamekasan ini, Mbak. Iya, menarik ini Pak. Saya juga di awal tadi menggarisbawahi tentang pernyataan tembakau berkualitas. Nah, tentunya harapannya adalah tembakau yang berkualitas itu juga bisa hadir dari banyaknya prosedur-prosedur dari penanaman sampai akhir masa panen itu dengan cara yang baik juga. Nah, ini sebenarnya selain karena memang varietas ataupun kemampuan tanahnya katakanlah begitu, ini di Madura atau Pamekasan ini memang bagus. Nah, ini kan juga dibutuhkan teknologi-teknologi, inovasi-inovasi baru dari segi penanaman dan segala macam. Dari segi pemerintah sendiri, apa ada ikhtiar untuk kemudian membantu dari segi pupuk lah atau dari segi alat untuk pemotongan dan segala macam. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Pak. Ya, sebenarnya hal-hal yang sama maksudkan tadi sudah kita lakukan tuh. Jadi melalui dinas teknis sudah ada banyak sih beberapa kontribusi pemerintah daerah kepada para petani tembakau, misalnya dari bantuan alat-alatnya, sarananya, begitu kan. Kemudian alat apa kalau nggak salah saya menyebut istilahnya alat rajang begitu. Kemudian bantuan pupuk non subsidi begitu kan. Yang itu kemudian didapatkan dari dana bagi hasil tembakau juga sih, begitu loh kan. Jadi dari petani tembakau oleh pemerintah, oleh DPRD untuk para petani tembakau juga, begitu loh kan. Dan tentunya begini, integritas petani juga dibutuhkan. Jadi jangan sampai merusak kualitas tembakau dengan cara-cara yang tidak baik. Eman dong, marwah kualitas tembakau yang sudah kadung bagus itu harus dirusak dengan cara-cara yang tidak bagus, misalnya mencampur. Ini yang dikeluhkan juga sih oleh pengusaha kalau ada campuran apa sih, saya tidak paham. Gula biasanya. Ya begitu. Eman kan kualitas kita yang bagus itu kemudian dirusak dengan itu hanya gara-gara ingin timbangannya berat dan lain sebagainya. Nah, petaninya harus berintegritas, bandul atau penimbangnya harus berintegritas, pengusaha yang berintegritas, insya Allah nanti hasil taninya, hasil tembakaunya insya Allah barokah, Pak, kalau dilalui dari kejujuran sebelumnya. Cara-cara, niatnya harus baik, caranya harus baik, insya Allah hasilnya akan baik. Ya, ini juga ada fenomena biasanya gini, Pak. Ketika mulai masuk musim jual beli tembakau, itu biasanya ada aja tuh yang berita-berita tentang ada tembakau di luar Madura masuk ke Madura secara ilegal. Nah, ini bagaimana cara untuk kemudian intervensi, apa sih namanya, cara supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, minimal diminimalisir lah begitu. Saya boleh minum dulu, Mbak? Boleh, silakan, Pak. Baik, Mbak. Secara regulatif tegas sekali di Perda disebutkan, di Perda 2 2022 itu, bahwa 2 bulan sebelum dan sesudah masa panen tembakau luar Madura dilarang masuk ke Madura. Jadi saya tegaskan lagi, 2 bulan sebelum dan sesudah masa panen tembakau luar Madura dilarang masuk ke Madura dalam kerangka menjaga kemurnian hasil produksi tembakau Madura.
agar tidak ada konteks Madura swasta dalam pertembakauan begitu. Jadi kan tembakau luar Madura tapi dimaduraisasi begitu loh kan akhirnya. Jadi kita jaga bersama-sama dan Perda tegas itu mengatur itu loh. Jadi kalau musim panennya itu Agustus, 8, 9, 10 Agustus, September, Oktober. Berarti 2 bulan sebelum Agustus dan 2 bulan setelah Agustus. Bukan. Oktober. Agustus, September, Oktober, setelah Oktober sampai Desember, berarti dari 2 bulan sebelum Agustus apa nih? Juli. Mei Pak. Mei. Juli, Agustus. Juni berarti. Juni sampai Desember 2025 itu tidak boleh ada tembakau luar Madura masuk. Kecuali dikecualikan dalam perda kita itu, kecuali tembakau itu untuk industri rokok campuran kan, dan itu harus ketat pengawasannya dan insya Allah sudah pada mafhum semua. Itu bukan untuk jual belinya tapi untuk pabrikannya, untuk apa namanya, untuk pembuatan rokoknya. Kalau untuk pabrikan itu boleh dikecualikan, tetapi pastinya itu melalui apa namanya, beberapa prosedur yang sangat ketat untuk masuk. Itu sekali lagi demi menjaga kemurnian tembakau Madura, khususnya tembakau Pamekasan, Mbak. Baik, ini kita sudah banyak sekali ngobrol ini Pak, sampai gak kerasa sudah hampir 41 menit. Kita jeda terlebih dahulu. Kita masih akan kembali Kerabat Realita untuk menyambung beberapa hal yang juga Kerabat Realita tanyakan di streaming YouTube kami di Realita Official. Jangan kemana-mana Kerabat, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Raharja Pamekasan. Halo Taretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi
pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024, dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat Realita untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Dan kita masih bersama dengan Bapak Khairul Umam selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, masih membahas tentang tema biaya pokok produksi BPP Tembakau 2025 dalam perspektif DPRD Kabupaten Pamekasan. Bapak, kita izin bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube kami, dan beberapa memang sudah dijawab secara tidak langsung tadi dengan perbincangan kita, tapi kita bacakan beberapa yang masih belum terjawab ini ya. Dari pemirsa ini mengenai pertanyaan, di Pamekasan banyak pabrik atau gudang raksasa nasional. Sayangnya tidak ada yang produksi di Pamekasan, sementara mereka belinya tembakau di Madura atau Pamekasan dan diproduksi di luar Madura. Bagaimana pandangan Pak Dewan? Ini yang saya maksud. Kok ngeho ya? Ini yang saya maksud dengan hilirisasi itu loh, Mbak. Emang kan kita punya bahan baku yang bagus, kemudian dibeli di sini dibawa keluar begitu kan? Maka kalau kita bisa menyiapkan regulasinya, tembakau Madura dibeli di Madura, diproduksi di Madura, ya kan? Kemudian setelah jadi boleh tuh keluar Madura, begitu kan? Insya Allah itu akan menjadi keluar biasaan secara ekonomi itu yang terjadi di Madura dan di Pamekasan tentunya. Maka kalau ada regulasi yang kemudian regulasi hilirisasi yang saya maksud itu, kalau ini masih dalam rancang pikir saya ya. Kalau ada regulasi itu, regulasi tentang industrialisasi atau hilirisasi tembakau di kabupaten ini, saya berharap begini, nanti kalau mau beli dan pakai tembakau Madura, ya kan, produksinya di Madura dong. Mereka harus buat pabrik di sini dong, kan itu kan kemudian dampak daripada pemberlakuan kalau ada regulasinya. Kalau mau pakai tembakau Pamekasan, beli tembakau di Pamekasan, bangun pabrik dong di Pamekasan. Agar apa? Agar masyarakat Pamekasan bisa mendapatkan barokah ekonominya juga, serapan tenaga kerjanya juga, begitu loh kan. Keterbangkitan ekonomi juga di kabupaten ini melalui sektor produksi tembakau. Nah, akan banyak hal yang bisa bertumbuh, Mbak, kalau industrialisasi tembakau ini bisa kemudian kita wujudkan. Maka harapan besarnya kita ke sana loh, bahwa tidak hanya bahan bakunya Pamekasan, bahan bakunya tembakau Pamekasan dibawa keluar, tapi kalau mereka ingin bawa keluar, itu hasil produksinya gitu loh. Sehingga iklim ekonominya dapat, uangnya muter di Pamekasan dulu begitu loh. Semuanya sebelum bisa keluar di Pamekasan ini bisa mensejahterakan masyarakat Pamekasan loh. Maka itu harapan besar kita. Kenapa kemudian saya membawa wacana industrialisasi tembakau di Kabupaten Pamekasan, ya semata-mata agar kemanfaatan besarnya bisa diterima oleh sebanyak-banyak masyarakat Pamekasan, Mbak. Kalau bahan bakunya saja yang dikeluarkan, maaf ya, bahan bakunya keluar dari Pamekasan untuk membuat rokok atau salah satu produknya namanya rokok ya, yang enak. Setelah enak, mereka jual tuh barang jadinya ke masyarakat Pamekasan dengan harga yang berapa kali lipat tuh. Nah, sedangkan masyarakat Pamekasan tidak mendapatkan banyak kemanfaatan
dalam prosesnya. Ujuk-ujuk mereka harus beli sebuah produk dari hasil olah tembakau menjadi barang jadi, mereka beli dengan harga yang sangat mahal. Kasihan kan masyarakat, padahal mereka hanya dapat untung sedikit gara-gara jual bahan baku. Nah, kalau terjadi hilirisasinya di Pamekasan, dari A sampai Z-nya jadi di Pamekasan dulu, baru setelah jadi diekspor dalam tanda kutip ya secara regional keluar Pamekasan atau keluar Madura, maka insya Allah akan banyak barokah ekonomi yang bisa diterima oleh masyarakat Madura tuh. Iya, kalau menyambung dari tadi, sebenarnya Pak, secara regulasi apa kemudian sulit untuk bisa membangun gudang-gudang di Pamekasan untuk orang-orang atau pabrikan-pabrikan besar ini? Nah, ini kan regulasinya ada yang bersifat nasional, begitu kan ya. Sehingga makanya saya butuh ada kajian yang menyeluruh soal ini tentang kemungkinan kita melahirkan sebuah peraturan daerah level Pamekasan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya, yang ini merupakan kearifan lokal, local wisdom secara ekonomi di Kabupaten Pamekasan, yang ini merupakan sebuah keinginan besar dan semangat besar agar agar ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan bisa bertumbuh. Maka karena ini masih dalam sektor, dalam taraf inisiatif, dalam taraf konstruksi logik saya dan semangat besar saya bersama teman-teman DPRD, tentunya ini yang akan kita uji bersama-sama. Makanya perlu ini dilakukan uji kelayakan, uji publik, dengar pendapat dengan semua banyak tokoh, dengan banyak instansi juga untuk menguji kemungkinan ini bisa nggak, begitu loh kan. Tetapi semangat besarnya itu ada, goodwill besarnya itu sudah ada kok, begitu loh kan. Baik, ada juga ini pertanyaan Pak dari Sofi Andini. Kalau ada pabrik yang nakal itu harus bagaimana Pak? Melaporkan ke siapa dan kemana? Gudang yang nakal ya, yang beli tembakau secara nakal begitu. Ya, kita kan punya yang saya sebut tadi tentang KUT itu, KUTP, Komisi Urusan Tembakau Kabupaten Pamekasan, itu beranggotakan dinas teknis dalam ini Desperindak ya. Ada juga dari Satpol PP, ada juga dari DPRD. Tetapi karena ini leading sektornya OPD Mbak Dinas, mungkin lebih baik ke Dinas Perdagangan dan Industri itu. Atau bisa ke kita, ke DPRD nih, dilaporkan, nanti kita bisa telusuri itu, kita bisa kawal bersama-sama itu. Kalau memang beneran laporannya terjadi begitu, kita bisa ambil tindakan tuh. Karena di regulasi kita, di perda kita ada tuh tentang sanksi administrasinya. Bahkan ada sanksi pidananya juga. Tetapi kan nanti akan kita sesuaikan tuh tentang sanksi pidananya, karena ini kan ada regulasi baru tuh. Sekalian kita ingin melakukan revisi tadi terhadap Perda 2 2022 Kabupaten Pamekasan itu kita ingin revisi karena ingin disesuaikan dengan Perda 8 2024 Provinsi Jawa Timur begitu. Semoga dalam proses revisi itu inisiatif ini sudah bisa berjalan bersama. Bagaimana sih kemungkinan membuat peraturan daerah tentang hilirisasi tembakau di Kabupaten Pamekasan, begitu maksud kita. Baik. Jadi sekalian ini sekali dayung dua pulau terlampaui, begitu tuh maksudnya. Baik, terakhir ini ada pertanyaan Pak tentang berapa sih harga tembakau atau sesuai dengan BPP yang semoga tidak ada campur aduk dengan tembakau di luar Madura katanya. Nah, itu harus kita awasi bersama-sama, harus kita kawal bersama-sama. Juga laporan dari masyarakat apabila misalnya ada indikasi mau ada tembakau luar masuk di masa panen ini tentunya pelanggaran loh, pelanggaran. Untuk dilaporkan ke kita, ke dinas, ke Satpol PP, itu dilaporkan. Satu sisi soal harga, saya berpikir begini Mbak. Saya dengar ada berita 2024 kemarin, ada harga tembakau sampai tembus di 95.000 di pembelian Kabupaten Pamekasan karena bagusnya tembakau. Pengen sekali saya mendengar tahun ini ada tembakau
kan 95.000 tanggung ya Mbak ya. Kenapa nggak 100 sekalian? Nah, itu bisa nggak ya pecah telur di 2025 ini ada tembakau Kabupaten Pamekasan punyanya petani Kabupaten Pamekasan yang bisa tembus di angka itu. Artinya begini, semakin selisih plusnya besar dari BPP-nya misalnya di angka 60-an nih. Gitu kan ya. Semakin menjauhi angka 60 ke atas, bukan ke bawah loh ya, ke atas, maka itu semakin memberikan senyum manis kepada para petani karena keuntungannya akan semakin besar. Kita berharap para pengusaha juga berpikiran sama dengan kita. Kasihan petani yang sudah susah Pak ya, sangat berat di awal musim, ada cuaca yang juga tidak menentu kan, sehingga ada beberapa kali penanaman yang gagal, ditanam lagi sehingga banyak biaya produksi yang sebenarnya sudah banyak dikeluarkan oleh para petani di tahun 2025 ini. Karena awal musimnya tidak stabil. Semoga ke depan terus stabil sehingga itu harus diberikan reward dengan harga yang sebaik-baiknya, dengan harga yang setinggi-tingginya. Kami berharap harga yang tinggi untuk tembakau Madura, khususnya tembakau Kabupaten Pamekasan, menjadi kado yang istimewa di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Khairul Umam, Wakil Siap. Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan untuk kesediaannya hadir dan Terima kasih berdiskusi juga bersama sudah dengan mengundang, kami pagi hari ini. Semoga kita bisa kembali lagi bertemu dengan tema-tema lainnya. Siap Bapak. selalu. Baik, ya kerabat Ralu, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama dengan kami. Saya Aida Clarissa akhirnya harus pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I said I was sorry that I'd be late.